Yo para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, sesuai janji gue gitu kan di voting kemarin, kalau di video kali ini gue mau ngebahas Mobuseka lagi. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah 4 AI atau ya 4 senjata yang ada di seri Mobuseka yang ya diciptakan sama manusia lama dan juga sama manusia baru. Dan sebelum memulai video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama dari Tian Slane. Bang, bahas dunia otome game Sekai wa Mob. Katanya manusia modern kalah sama manusia baru. Tolong dibahas, thank you. Bentar. Kok manusia modern kalah sama manusia baru sih? Apa maksud lo itu manusia lama kalah sama manusia baru gitu ya? Kalau itu gue juga masih bingung gitu, kenapa manusia lama bisa kalah sama manusia baru. Karena ya emang belum ada penjelasan detail ya kenapa manusia lama bisa kalah dari manusia baru. Yang mungkin aja gitu kedepannya nanti bakal dibahas. Kedua dari Gaeng. Zero Esper udah sampai chapter berapa? Buat sekarang Zero Esper baru sampai chapter 3 karena ya ada perubahan cerita lah di dalam cerita yang gue bikin itu. Dan nanti bakal gue share lah kalau chapter 3 itu udah selesai. Tapi dengan catatan chapter 3 bayar sekitar Rp1.000. Jadi ya prolog, chapter 1 dan chapter 2 itu bakal gue sediain secara gratis. Dan lu bisa baca itu. Dan setelah lu selesai baca, lu bisa mutusin mau lanjut atau enggak. Tapi kalau lu mau lanjut ya lu bayar 1.000. Ya kayak gitulah intinya. Yang ketiga dari Reona Kaze. Bang, lanjutin cerita novel abang dan ajari aku bang cara buat cerita novel. Ini juga lagi gue lanjut kocuk, tapi ya baru sampai chapter 3. Karena ya banyak perubahan cerita yang ada di novel ya. Nanti kalau gue udah selesai di chapter 3 bakal gue share kok. Dan kalau soal ngajarin bikin novel, gue angkat tangan deh. Soalnya ya gue nggak bisa ngajarin lu cara bikin novel. Gue bisa bikin novel itu juga karena ya dulu gue itu sering bikin cerita-cerita di Wattpad, fanfiction. Ya buat autor-autor jadul gitu ya. Atau buat orang-orang jadul yang dulu suka baca fanfiction atau Wattpad pasti tau lah cerita-cerita amburadul gitu ya. Yang salah satunya ya gue gitu, cerita gue yang amburadul banget. Dan ya karena cerita amburadul itulah gue punya pengalaman dalam menulis. Jadi ya gue bisa bikin novel kayak sekarang. Jadi ya intinya kalau lu mau bisa bikin novel atau bikin suatu cerita ya lu banyakin pengalaman aja dulu. Banyakin mikirin kayak plotnya yang bagus itu bakal kayak apa dan seperti apa gitulah. Yang keempat dari Amnozaki. Bang, lu baca LN Otonari Tenshi sama nggak? Gue terakhir baca volume 3. Terus gue baru lihat ternyata nanti bakal dibuat animnya. Bakal dibahas atau enggak bang? Kalau ditanya baca atau enggak, gue belum baca. Cuma udah masuk ke list gue. Tapi kalau nanti bakal gue bahas atau enggak, ya jelas lah bakal gue bahas. Tapi ya nanti nunggu animnya keluar baru gue bakal bahas animnya. Yang kelima dari Eula Lawrence. Eula kecing bojoku lo bro, yang asal klaim itu bakalan tak ulti wala kau. Ya ambil aja sono, aku ya ora tertarik karo Eula yang kecing. Aku lebih tertarik karo Shogun, karo si sopo tuh namanya Yelan. Lebih momi-momi menggoda. Yang keenam dari Nolep. Bang, udah pernah bahas Rakudeki no Cavalry belum? Belum pernah sih gue bahas, mungkin kedepannya nanti bakal gue bahas. Ketujuh dari Wahyudi. Bang, recommended anime happy ending selain Akame ga Kill bang. Gue mau nanya dulu, Akame ga Kill emang happy ending ya? Gue bisa bilang itu bad ending sih, nggak happy dan nggak sad juga. Jatuhnya ya bad ending soalnya Tatsuminya mati dan yang lainnya mati. Ya tapi itu kalau di anime ya, kalau di manga ya beda cerita. Karena ya anime sama manganya itu ceritanya beda banget anjir. Yang kedelapan dari Milin bini gue. Sangat kecewa dengan penggambaran Milin di animenya. Lebih bagus di manga atau LN-nya? Iya jelas lah, karena kan ada yang namanya penekanan biaya produksi, terus juga ada deadline. Jadi ya wajar aja gitu kalau penggambaran Milin di animenya itu ya burik kayak gitulah. Yang kesembilan dari Felician. Bahas Jitsuwa Ore Saikyo Deshita bang. Gue kurang paham sama translate Inggrisnya. Kali aja abang bisa ngejelasin lebih simpel. Semangat ya bang. Nanti deh bakal gue jelasin gitu ya, atau bakal gue bahas gitu. Cuma nunggu anime keluar dulu. Soalnya ya sebagian orang kan nonton anime doang gitu ya, nggak baca manga ataupun LN-nya. Jadi ya gue bakal nunggu anime keluar dulu biar ya viewernya lebih banyak lah dibandingkan ketika gue ngebahas sebelum anime keluar. Ke-10 dari Pengen ke Isekai. Bang, bahas manga atau LN Isekai de cheat skill wo tenishita orewa genjitsu sekai wo mo musosuru level up wa jinsei wo kaeta.
soalnya penasaran sama harem CMC. Agak susah sih cuk gue bakal bahas itu karena ya ini kan baru manga atau LN-nya doang dan belum ada kabar soal animenya. Karena kayak gue bilang gitu kan di beberapa pembahasan atau di beberapa pertanyaan sebelumnya, kalau gue bakal bahas ketika animenya udah keluar, karena ya viewernya bakal lebih banyak gitu ketika animenya udah keluar. Soalnya ya sebagian orang itu cuma nonton animenya doang, dia nggak baca manga ataupun nggak baca LN-nya, dan mereka lebih sering atau lebih suka baca-baca spoiler atau denger-denger spoiler aja gitu ketimbang baca manga atau LN-nya. Yang ke-11 dari pengen ke isekai lagi. Bang, bahas manga atau LN Boku no Kanojo Sensei Min. Penasaran gue sama harem CMC. Ya kayak jawaban gue sebelumnya lah, gue nunggu animenya dulu gitu kan baru bakal gue bahas. Karena ya kayak gue jawab di beberapa pertanyaan sebelumnya lagi, kalau ya gue bakal bahas ketika animenya udah keluar. Soalnya ya view-nya akan jauh lebih banyak ketika animenya udah keluar. Ke-12 dari Neko Tit Lover. Jangan dengerin mereka bang, mending Wartensia Senki aja ya. Ya mungkin nanti bakal gue bahas lah cuk kalau ada kabar terbaru tentang Wartensia Senki ya. Selanjutnya dari Lancer. Min, di pembahasan haremnya Noir itu si Emma sama adenya berarti udah nggak perawan lagi kah? Udah diambil sama yang nyulik ya? Jawabannya belum, karena ya mereka itu cuma di grab doang gitu lah, di grepe-grepe, dan ya ketika mereka udah pengen diperkaos, mereka diselamatin sama si Noir. Selanjutnya dari Kuhaku. Bang, minta tolong saranin manga atau LN yang sinopsisnya mirip kayak Sekai Saikyo no Level Up. Thanks bang. Buat sekarang gue belum bisa ngasih recommended sih, karena ya emang bacaan atau list gue itu banyak banget. Kalau ya gue mau ngasih recommended atau saran, gue harus lihat dulu satu-satu, dan ya mungkin nanti bakal gue kasih lah recommended atau saran LN atau manga yang mirip kayak Sekai Saikyo no Level Up. Selanjutnya dari Aditya Pharma. Hello bang, ini kopinya biar melek dan semangat terus. Bang, bahas profil lengkap untuk Toya dari Isekai wa Smartphone, berhubung season 2-nya lagi dapat kabar baik. Ya nanti mungkin bakal gue bahas ya profil lengkap dari Toya, karena ya emang benar gitu season 2-nya udah dapat kabar baik, dan ya ketika season 2-nya keluar mungkin nanti profil lengkap dari Toya itu bakal gue bahas. Selanjutnya dari Johannes Tri. Semangat bang, rek untuk lanjutin pembahasan dari Bofuri, anim kesayangan. Ya nanti deh bakal gue bahas, karena ya gue lagi nyari juga gitu pembahasan yang menarik dari Bofuri. Soalnya buat gue pribadi yang menarik dari Bofuri itu ya si Maple doang, sisanya ya menurut gue pribadi nih ya kurang menarik. Dan kalau lo ada saran gitu ya apa yang harus gue bahas dari Bofuri, dan ya itu bisa ngebuat gue cukup tertarik gitu ya sama pembahasan Bofuri, coba lo bisa kasih tahu gue ya cuke. Selanjutnya dari pencinta opai besar. Wanjir. Bang, tolong lanjutin bahas anim Genjitsu bang. Maksud lo itu Genjitsu Sugiusa? Mungkin nanti bakal gue bahas, karena yang ngebahas Genjitsu Sugiusa itu nggak segampang itu. Soalnya ya ada ilmu politik dan yang berbagainya yang emang nggak bisa di skip soal pembahasan itu. Jadi ya kalau mau ngebahas Genjitsu Sugiusa itu sebisa mungkin harus ngebahas secara detail, biar nggak misinfo tentang hal yang ada di dalam Genjitsu Sugiusa. Dan gue juga berterima kasih banget nih ya buat lu pada nih cuke yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Tapi ya belum sempat atau belum bisa gue bacain lah apa yang kalian ketik di Traktir ID, karena ya emang waktunya ini singkat banget gitu. Soalnya yang kemarin aja udah kepanjangan kan, jadi karena gue nggak mau kepanjangan lagi gitu kan ngebacain orang-orang yang pada donate atau traktir gue kopi hitam, jadi ya maaf banget ya belum bisa gue bacain apa yang lu pada ketik di Traktir ID. Itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue. Dan kalau lu mau ikutan juga gitu kan traktir gue kopi hitam, lu bisa cek deskripsi. Di situ ada link buat traktir kopi hitam di Traktir ID. Dan yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kok cuk. Oke lah ya, daripada gue banyak banget chattingnya cuke, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, ya udah jelas lah siapa lagi gitu kan kalau bukan sang duet maut dari Leon, yaitu Luxion. Di dalam cerita aslinya atau di dalam cerita game, Luxion itu nggak bisa didapetin secara gratis. Buat bisa memiliki Luxion dan bisa menggunakan Luxion di dalam game, seorang player harus membayar 1000 yen, yang kalau dirupiahin ya sekitar 110 ribuan lah. Nah, karena tingkat kesulitan game yang bisa dibilang absurd gitu ya, banyak pemain yang membeli Luxion, termasuk juga Leon.
Dan ya setelah itu ya Leon dengan EZ aja gitu menangin battle yang ada di gamenya. Ya namanya juga game pay to win gitu ya, pasti ya ada duit ya lu EZ lah mainnya. Sedangkan di dalam cerita Mobuseka, Luxion jadi servannya Leon. Leon bisa tahu lokasinya Luxion dikarenakan Leon mengingat segala hal tentang otome game yang dia mainkan, termasuk lokasinya Luxion dan karakternya Luxion. Makanya ya Leon itu agak kaget pas Luxion berubah jadi blak-blakan pas Luxion jadi servannya Leon. Padahal yang Leon ingat sifat aslinya Luxion itu kayak pelayan pada umumnya lah, yang formal terus sopan gitu kan. Jadi ya Leon agak kaget gitu pas sifatnya Luxion jadi blak-blakan, ditambah Luxion juga sarkas banget gitu ke Leon dan selalu nyari cara biar bisa menghina Leon. Ya mungkin aja ya Luxion itu ketularan Leon yang emang mulutnya blak-blakan lah. Tapi terlepas dari semua itu, Luxion juga sangat setia ke Leon. Hal itu dikarenakan Leon memiliki DNA manusia lama. Luxion juga bilang ke Leon kalau dia nggak akan punya master baru setelah Leon mati. Mau itu anaknya Leon, cucunya Leon, atau kerabatnya Leon sekalipun ya, Luxion nggak akan mau punya master baru setelah Leon mati. Intinya Luxion itu mengabdikan dirinya sampai dia mati ke Leon. Selain itu, Luxion juga sangat tertarik ke Leon yang mempunyai DNA manusia lama. Dan dia diam-diam lagi meneliti kenapa Leon punya DNA manusia lama. Walaupun sampai sekarang ya belum dibeberin lah sama Luxion. Dan kemungkinannya ya Luxion itu udah dapat kesimpulan kenapa Leon punya DNA manusia lama. Nah, alasan Luxion tertarik ke manusia lama dikarenakan Luxion itu diciptakan sama manusia lama. Dan Master Luxion sebelumnya juga berasal dari manusia lama, dan karena Luxion diciptakan sama manusia lama, Luxion membenci manusia baru yang memusnahkan manusia lama. Bahkan beberapa kali Luxion nawarin Leon buat memusnahkan manusia baru, tapi ya selalu ditolak sama Leon karena Leon emang gak punya niat buat memulai perang lagi. Buat yang belum tahu nih ya, manusia baru itu ya kayak Angelica, Olivia, Milin, Julius atau yang lainnya lah, yang dari awal ya emang berasal dari dunia Mobuseka. Sedangkan manusia lama belum diketahui siapa aja. Tapi yang jelas Leon, Marie, dan para reinkarnator lainnya itu punya DNA manusia lama. Balik lagi ke pembahasan Luxion. Luxion yang selalu kita lihat itu kan punya bentuk kayak baso metal gitulah. Tapi ya itu bukan bentuk asli dari Luxion. Bentuk aslinya Luxion itu adalah pesawat perang yang bisa memusnahkan satu kerajaan kalau Leon mau memerintahkan Luxion untuk menghancurkan kerajaan. Dan hal itu juga udah ditunjukkan sama Luxion di salah satu spin-off Mobuseka yang menyebutkan kalau Luxion pernah ngesolo lawan Dewa Bumi yang berakhir dengan Luxion membunuh sang Dewa Bumi. Ya sebenarnya sih ini bisa jadi pertanyaan juga, kalau Luxion emang sekuat itu, kenapa bisa manusia lama itu musnah dan kalah dari manusia baru? Apa karena manusia lama itu nggak mau berperang kayak Leon, atau kualitas dari manusia baru yang udah pada turun? Tapi ya karena pembahasan kali ini bukan terkait masalah itu, jadi ya lupain aja dulu lah masalah itu dan kita fokus ke pembahasan Luxion. Nah, banyak yang bilang kalau Luxion itu kan kelaminnya cowok, yang padahal di awal-awal kita udah ditegesin sama Luxion kalau Luxion itu nggak punya jenis kelamin. Kalau lu nggak percaya, lu bisa baca ulang manganya atau LN-nya pas di bagian awal. Dan karena Luxion seorang AI, Luxion itu punya ingatan dan kepintaran yang gak usah diragukan lagi. Bahkan ya dia bisa merencanakan sesuatu dengan sangat detail dan rapih. Contohnya kayak ngejebak Leon buat tunangan sama Olivia dan Angelica, yang dimana ya disitu kan Leon gak bisa kabur gitu ya. Dan itu adalah rencananya Luxion. Marie juga bilang kalau Luxion dan Leon itu 11-12 dari sifat, kepribadian, bahkan sampai kepintarannya, yang menandakan kalau Leon dan Luxion itu sama-sama seorang perencana yang licik. Ya intinya sih dari sini lu udah pada paham kan kalau Luxion dan Leon itu satu frekuensi yang bikin mereka jadi a duet maut. Selain kekuatan tempur dan kepintaran, Luxion juga bisa ngebuat robot dari barang-barang rongsokan dalam sekejap yang bisa dipakai Leon buat hal apapun. Hal itu udah ditunjukkan di pulau terapung yang ditemukan Leon, karena pulau itu kan dikelola sama robot yang dibikin Luxion. Luxion juga punya skill transmutasi yang bisa aja gitu ya, skill ini dimanfaatin sama Leon biar kayak mendadak gitu, tanpa ngepet, tanpa pesugihan, tanpa melihara tuyul gitu kan ya. Karena ya dengan skill transmutasi, Luxion bisa ngerubah batu jadi emas, berlian, diamond, ya apapun lah intinya yang berkaitan sama
material-material semacam itu. Selain itu, Luxion juga bisa melakukan maintenance ke semua robot yang dia bikin, termasuk ke dirinya sendiri tanpa bantuan Leon. Bahkan ya dari jarak yang sangat-sangat jauh sekalipun, Luxion bisa melakukan maintenance ke beberapa robot yang telah dia bikin dan telah dia perbaiki. Luxion juga bisa memperbaiki semua robot yang telah rusak, walaupun ya robot itu bukan ciptaannya Luxion. Bahkan kekuatan dari robot itu ya juga di-upgrade gitu sama Luxion. Dan karena Luxion itu adalah AI yang digabung sama robot, kayaknya ya nggak afdol ya gitu kalau dia nggak punya serangan bertipe listrik. Jadi ya udah pasti Luxion punya serangan bertipe listrik. Tapi ya serangan itu cuma kayak stun gun aja, bukan serangan yang tujuannya untuk ngebunuh seseorang. Dan terakhir, Luxion juga bisa menganalisa segala sesuatu dan mencari segala informasi, termasuk 3 ukuran cewek. Buat yang ini kayaknya sih udah pada tahu ya, soalnya ya Leon itu kan pernah nanya 3 ukuran Angelica yang ya langsung ditolak lah sama Luxion. Nah, 情報って集められるか? 可能ですが、3サイズなどの情報は教えませんよ。アンジェリカさんのは知りたい。却下します。AI kedua yang diketahui adalah Claire, AI yang berasal dari Pulau Elven, tempat tinggal para elf. Pada awalnya, Claire diciptakan buat nge-stalking para elf dan memperhatikan gerak-gerik para elf. Tapi seiring jalannya waktu, manusia lama yang menciptakan Claire sekaligus masternya Claire itu mati, yang ngebuat Claire masuk ke mode sleep karena ya udah nggak ada lagi yang ngasih dia perintah. Jadi ya ibaratnya kayak komputer atau PC aja lah, yang lagi nggak lu pakai pasti nanti masuk ke mode sleep. Dan setelah tidur selama ratusan tahun, Claire dibangunkan sama Luxion. Awalnya tubuh Claire itu bukan bakso metal kayak Luxion, melainkan cuma sekedar AI yang ada di lab bawah tanah Pulau Elven. Dan sebelum Claire menghancurkan lab, dia mengupload kesadarannya ke Luxion. Dan setelah kesadarannya diupload ke Luxion dan intinya kesadarannya si Claire itu ada di Luxion, Luxion ngebikin tubuh bakso metal buat dipakai sama Claire. Tapi ya walaupun Claire dan Luxion itu sama-sama AI, mereka punya tugas yang berbeda. Luxion punya tugas buat pertempuran dan memproduksi alat perang mecha. Sedangkan Claire punya tugas buat ngebantu para ilmuwan dalam menciptakan senjata biologis. Dan ya dia itu sangat menikmati setiap eksperimen yang dia lakukan. Mau itu ngebuat senjata biologis ataupun eksperimen lainnya. Dan sama halnya kayak Luxion, Claire itu juga nggak punya jenis kelamin. Ya maklum aja gitu ya, namanya juga seorang AI gitu. Jadi ya buat lo yang mempertanyakan jenis kelamin Claire, gue tekenin, Claire itu tidak punya jenis kelamin. Claire juga sama kayak Leon dan Luxion yang bisa merencanakan sesuatu, walaupun yang nggak serapi mereka lah. Tapi bisa dibilang rencana yang dibuat Claire itu ya sama liciknya kayak mereka. Dan karena tugasnya Claire itu berhubungan sama segala hal yang berbau biologi, Claire mempunyai skill yang ngebuat dia bisa ngotak-ngatik genetik seseorang. Contohnya kayak Aaron yang kelaminnya dia rubah, yang tadinya Aaron itu cowok terus berubah jadi cewek. Tapi gue yakin gitu, lu pasti pada suka sama skill yang satu ini. Karena ya selain bisa ngerubah jenis kelamin, Claire juga bisa ngebuat cewek yang udah jebol jadi segel lagi. Jadi ya Leon itu bisa menikmati yang namanya cewek perawan setiap malamnya. Bahkan Milin pun bisa dibikin segel lagi gitu sama Claire. Kurang nikmat apa lagi coba tuh Leon bisa menikmati Milin dengan kondisi perawan setiap hari, ya kan? Selain ngotak-ngatik genetik, Claire juga bisa mengumpulkan segala informasi yang berhubungan sama biologi dan menjawab segala pertanyaan yang berhubungan sama biologi. AI ketiga yang diketahui adalah Ideal, AI yang ditemukan sama Sergei dan Layla. Sergei dan Layla pergi ke reruntuhan buat mencari Ideal. Hal itu dikarenakan mereka ingin mengimbangi Leon yang memiliki Luxion. Soalnya ya bagi Sergei dan Layla, Luxion itu adalah suatu ancaman yang bisa menghancurkan Republik Alzir. Tapi sayang seribu sayang, Ideal bukanlah AI kayak Luxion ataupun Claire. Karena Ideal itu punya sifat yang bisa mengkhianati masternya kapan aja. Soalnya ya Ideal menerima Sergei dan Layla jadi masternya itu cuma untuk memanfaatkan mereka, dan ya setelah itu Ideal bakal mengkhianati mereka. Dan karena sifatnya Ideal yang suka mengkhianati masternya untuk mencapai tujuannya sendiri, Luxion itu sangat membenci Ideal, walaupun ya mereka itu sesama AI. Soalnya ya Luxion itu orang yang sangat setia, AI yang sangat setia ke masternya. Sedangkan Ideal ya dia bisa mengkhianati masternya untuk tujuannya sendiri.
Secara sifat, Luxion menggambarkan kalau Ideal adalah AI terburuk karena selain suka mengkhianati masternya untuk tujuannya sendiri, Ideal juga suka menyakiti seseorang, baik itu secara verbal, action, atau hal apapun lah, intinya menyakiti seseorang. Dan di antara para AI yang diketahui saat ini, Ideal adalah AI yang paling menyimpan dendam ke manusia baru. Bahkan Leon yang notabene itu punya DNA manusia lama, walaupun spesiesnya Leon itu manusia baru, juga ikut dibenci sama Ideal. Dikarenakan ya spesiesnya Leon saat ini itu adalah manusia baru, walaupun dia punya DNA manusia lama. Dan setelah kematiannya Emily, tunangannya si Layla dan masternya Ideal, keberadaan Ideal tidak diketahui. Dia ada di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa, itu sama sekali nggak diketahui. Ya intinya sih nggak ada yang tahu, dan kemungkinannya aja nih ya Ideal itu memasuki mode sleep lagi. Dan sama halnya kayak Luxion, Ideal itu merupakan AI yang ditugaskan buat pertempuran dan memproduksi senjata mecha. Jadi ya secara skill Ideal itu hampir sama kayak Luxion. AI keempat yang diketahui saat ini adalah Brave. Sebenarnya Brave itu bukan AI sih, melainkan senjata biologis. Tapi karena ya dia tergolong mirip Luxion and the Gang gitu ya, jadi ya gue masukin aja lah di pembahasan kali ini. Walaupun ya Brave itu adalah senjata biologis, bukanlah AI. Oke, gue tekenin lagi. Brave itu senjata biologis. Brave saat ini dimiliki oleh Finn, salah satu reinkarnator yang ada di seri Mobuseka. Tapi yang nggak diketahui gitu, dimana Finn menemukan Brave dan gimana caranya Finn mendapatkan Brave. Beda dari Luxion and the Gang gitu kan, yang diciptakan sama manusia lama, Brave diciptakan sama manusia baru yang ngebuat Brave membenci Luxion dan Claire. Dan ya mereka juga sering cekcok gitu, walaupun selalu diberhentiin sama Leon ataupun Finn yang bilang ya kalau perang manusia lama dan manusia baru itu udah berakhir dan mereka jangan terjebak di masa lalu. Diperlihatkan kalau Brave itu kan punya bentuk kayak bakso ungu gitu kan, dengan mata kayak manusia. Tapi penampilan asli Brave itu adalah armor sihir yang sangat OP, karena ya serangan Luxion aja yang bisa ngancurin satu kapal perang itu nggak bisa menembus armornya Brave. Ditambah Brave juga nggak punya efek samping, jadi ya Finn bisa pakai armor Brave dengan leluasa tanpa mikirin bakal kena debuff atau enggak. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, saran, requestan, atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.